Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa di mana Rasulullah dan para sahabat mendapatkan sebuah ujian dan cobaan dari kaum kafir Quraisy pada masa itu. Nah, Rasulullah dan para sahabat mendapatkan ujian dengan ujian demi ujian yang bertubi-tubi datang kepada Rasulullah dan para sahabat. Maka dengan hal tersebut, dengan perihal tersebut, Rasulullah dan para sahabat itu melakukan namanya hijrah. Nah, hijrah adalah, yakni selama ini kita kenal hijrah itu adalah perubahan. Jadi al-hijratu al-intiqalun min makanin ila makan li hifdzil iman. Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menjaga keimanannya. Jadi para sahabat itu diperintahkan untuk berhijrah, berpindah dari kota Mekah menuju sebuah negeri yang bisa mengamankan jiwanya, agamanya, dan kenyamanan dalam berkehidupan. Nah, para sahabat itu dipinta oleh Rasulullah berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Habasyah atau negeri Habasyah. Di mana di kota Mekah itu, kenapa diperintahkan para sahabat berhijrah keluar? Karena di kota Mekah para sahabat itu mendapatkan intimidasi, mendapatkan ujian, cobaan, bahkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy kepada orang-orang yang mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengamankan dan mencari suasana nyaman ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Muhammad dan para sahabat itu berhijrah. Intinya untuk menyelamatkan agamanya, menyelamatkan nyawanya, mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dengan seorang sahabat bernama Abu Bakar. Ya, teman-teman perhatikan. Sekarang itu kita sudah masuk ke tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Nah, di mana tahun baru Islam ini itu dimulai ketika Rasulullah melakukan perpindahan atau melakukan perpindahan hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Nah, sekarang kita bahas begini. Perpindahan atau perjalanan Nabi dari kota Mekah menuju sebuah perjalanan sampai kepada sebuah tujuan ke kota Madinah. Ingat nih, teman-teman sekalian perhatikan. Jadi Rasulullah itu menyelamatkan diri bersama Abu Bakar dan pada akhirnya datang ke negeri atau ke kota Madinah. Nah, yakni dimulai dari rumah. Jadi Rasulullah itu saat di rumah, ketika Rasulullah esok pagi akan melakukan perjalanan, ya, dari rumahnya menuju ke kota Madinah, ternyata Rasulullah itu sudah dikepung, rumahnya sudah dikepung oleh para algojo yang siap akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu menjadi penghalang bagi mereka, menjadi musuh besar bagi mereka. Karena apa? Mereka itu tidak mampu menghentikan Rasulullah berdakwah, karena setiap hari bertambah terus jumlah kaum muslimin. Karena orang-orang sudah memikirkan mana yang terbaik, mana yang untuk kebaikan. Ternyata ketika orang sudah datang kepada Nabi Muhammad mendapatkan pencerahan, maka mereka itu bertambah jumlahnya,
kaum muslimin pada saat itu. Nah, pada akhirnya Nabi Muhammad itu direncanakan oleh kaum kafir Quraisy agar Nabi Muhammad itu dibunuh oleh para Al-Gojo. Nah, dikepung rumahnya dikepung. Dan ternyata Masya Allah, berita itu sudah sampai ke telinga Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bahwasanya besok pagi wahai Muhammad engkau akan dibunuh oleh para Al-Gojo. Nabi Muhammad tahu. Sebelum mereka merencanakan, melaksanakan perencanaan pembunuhan itu, Nabi Muhammad sudah membuat sebuah perencanaan. Apa rencananya? Nabi Muhammad meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selama ini dan sebelum ini Nabi Muhammad itu tidur di tempat tidur itu. Nah, untuk hari ini, malam ini dan sampai esok pagi digantikan tempat tidurnya itu, tidur di sana adalah seorang sahabat bernama Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi berpura-pura. Ya. Jadi ketika dikepung masuk ke kamarnya Rasulullah SAW itu para Al-Gojo sudah siap dengan pedangnya, jumlahnya sangat banyak. Kemudian membuka selimutnya itu, ternyata yang didapati bukan Nabi Muhammad, justru yang didapati adalah seorang sahabat bernama Ali bin Abi Thalib. Ternyata bingung kemana. Nah, pada saat itu Masya Allah Rasulullah keluar dari rumah dengan posisi aman, nyaman. Dan pada saat itu Rasulullah dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu, Rasulullah itu melemparkan pasir ke arah para Al-Gojo yang sedang berjaga-jaga di luar rumah. Dilempar. Nah, sampai mereka itu terasa ngantuk dan tertidur. Nggak tahu Rasulullah itu sedang keluar berjalan bersama Abu Bakar menyelamatkan diri dari rumah. Dan akhirnya Rasulullah itu selamat dari perencanaan pembunuhan oleh para Al-Gojo. Kemudian dilanjutkan perjalanan lagi. Ketika dari rumah sudah diselamatkan oleh Allah, Rasulullah tidak langsung ke kota Mekah, ke kota Madinah, tapi Rasulullah berhenti sejenak menuju ke gua. Perhatikan, Rasulullah berhenti sejenak masuk ke gua Thur. Gua Thur itu di sana Rasulullah sekitar 3 hari 2 malam. Rasulullah bermalam berdiam diri di sana bersama seorang sahabat bernama Abu Bakar. Nah, ada kisah yang menarik begini. Perhatikan. Kisah menarik. Gua Thur itu guanya tidak terlalu besar. Lubangnya itu bisa dimasuki oleh 2 atau 3 orang lah. Berbadan besar. Ternyata masuklah Abu Bakar dan Rasulullah di sana. Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah dan Abu Bakar itu berdiri di sana. Nah, pada saat itu dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy menuju ke pintu gua. Nah, qadarullah ada sebuah mukjizat. Ya, itu kekuasaan Allah. Ternyata pintu gua itu sudah ditutup ketika Rasulullah dan Abu Bakar masuk, langsung al-ankabut. Tahu al-ankabut? Laba-laba itu buat sarangnya di sana dengan rapi. Di sana ada burung merpati. Artinya apa? Di dalam gua ini pasti tidak ada orang. Jadi para penjaga-penjaga kafir Quraisy itu berpikir di dalam gua ini nggak mungkin ada orang. Karena kalau ada orang nggak mungkin ada sarang laba-laba, nggak mungkin ada merpati. Kalaupun ada pasti sarang laba-labanya hancur, merpatinya akan pergi atau terbang. Nah, diselamatkan dengan adanya sarang laba-laba dan merpati di goa tersebut. Nah, ini diselamatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik juga. Pada saat Rasulullah tertidur di pahanya Abu Bakar, pada saat itu Abu Bakar itu kakinya itu digigit oleh ular. Nah, saat digigit oleh ular, itu Abu Bakar tuh merasakan sakit luar biasa. Saking sakitnya menetes air matanya, kemudian air mata itu menetes ke muka Rasulullah sampai Rasul tuh bangun kaget. Kenapa Abu Bakar? Dan ternyata Masya Allah dengan mukjizat Rasulullah ambil tangannya kemudian ditempelkan tempat lukanya Abu Bakar, seketika lukanya menjadi hilang dan dia sembuh. Nah, inilah keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi perjalanan dari Gua Thur melakukan perjalanan menuju ke kota Madinah. Nah, di perjalanan itu ternyata Rasul diuji lagi. Rasulullah dan Abu Bakar itu diuji kembali. Apa ujiannya? Ternyata Rasulullah dan Abu Bakar itu sudah diintai. Ya, sudah ada yang melihat
dari kalangan orang kafir Quraisy bahwasanya mengatakan siapa saja yang mendapatkan Nabi Muhammad dalam keadaan hidup atau mati akan mendapatkan imbalan yang setimpal, dapat hadiah. Tahu hadiah? Ya, dapat hadiah, dapat harta, dapat emas. Nah, akhirnya adalah orang yang membuntuti, mengikuti dari belakang bernama Suraqah. Suraqah ini ya kafir Quraisy yang mencoba mengikuti Rasulullah dan mencoba akan menangkap Rasulullah dalam keadaan hidup atau mati. Tapi ternyata dengan izin Allah, dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat itu, Suraqah itu ketika berjalan menuju mendekati kepada Rasulullah dan Abu Bakar, seketika kudanya itu terbenam masuk ke dalam tanah. Akhirnya terjatuh dan tidak jadi membututi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi ini sebuah kekuasaan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di perjalanan kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya lagi ke kota Madinah karena tempat untuk menyelamatkan diri adalah di kota Madinah. Nah, sebelum masuk ke kota Madinah ternyata Rasulullah itu berhenti sejenak, rehat sejenak di Quba. Nah, di sana Rasulullah dan para sahabat disambut dengan baik dan pada intinya Rasulullah itu membangun masjid namanya Masjid Quba. Ya, Masjid Quba itu berada dekat dengan kota Madinah. Jadi perjalanan Rasulullah itu tidak lepas memberikan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah membangun masjid agar masjid itu menjadi tempat sentral kebaikan dan perbaikan umat. Nah, dilanjutkan lagi lah perjalanan dari Quba. Masjid Quba itu dikenal dengan Masjid Putih, di mana kalau ada orang yang sholat di Masjid Quba 2 rakaat seperti dia sudah umroh, mendapatkan pahala umroh. Nah, kemudian barulah Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madinah. Nah, sampai di kota Madinah, di gerbang kota Madinah itu ternyata Rasulullah itu sudah disambut meriah, bahagia, senang luar biasa oleh orang-orang di kota Madinah. Senang, bahkan mereka itu berkeinginan kalau bisa Rasulullah itu singgah ke rumah saya, mampir ke rumah saya, akan kami layani, karena orang pasti senang dan merindukan kehadiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada akhirnya Rasulullah berhenti di satu tempat dan tempat itu dijadikan sebagai tempat pertama Rasulullah mendirikan masjid di kota Madinah. Namanya Masjid Nabawi. Jadi masjid yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah namanya Masjid Nabawi. Nah, dari masjid itu Rasulullah tuh punya tujuan besar. Apa tujuannya? Tujuannya ya mempererat hubungan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ingat, ada Ansor dan ada Muhajirin. Kalau Muhajir itu adalah orang-orang yang berhijrah dari satu tempat ke kota Madinah. Orang Madinah asli atau pribumi asli itu namanya kaum Ansor. Jadi disatukan mereka dalam sebuah kesatuan agama, akidah, tauhid karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari masjid itu ya Rasulullah memberikan kebaikan dan perbaikan untuk umat. Kemudian muncullah para sahabat-sahabat yang besar dan pada akhirnya Madinah itu dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat menjadi negeri yang luar biasa, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan ketika kekuatan sudah mulai kuat, Rasulullah kembali lagi ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk merebut kembali kekuasaan yang direbut oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, inilah perjalanan Rasulullah hijrah dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Diawali dari rumah, kemudian perjalanan ke Gua Thur, kemudian dalam perjalanan mendapatkan ujian dan cobaan, kemudian ke Quba mendirikan Masjid Quba, kemudian masuk diterima dengan baik oleh orang-orang Madinah dan mendirikan Masjid Nabawi di kota Madinah. Nah, ini ternyata menjadi dasar pertama dijadikannya penanggalan tahun Hijriah. Jadi Umar bin Khattab itu khalifah yang kedua punya ide. Pertama penanggalan tahun Hijriah itu dimulai ketika Rasulullah melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Tepatnya pada tahun 622 Masehi. Nah, inilah
singkat cerita terkait dengan hijrah Rasulullah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.